Syurai bin Al-Harits masyhur sebagai hakim yang adil dan patut menjadi teladan sepanjang masa. Beliau diangkat Khalifah Umar bin Khattab sebagai qadhi di Kufah setelah menangani kasus sengketa kuda yang melibatkan Amirul Mukminin itu. Di era Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau juga mengalahkan Amirul Mukminin tersebut dalam kasus sengketa baju perang. Beliau termasuk dalam bilangan ulama yang terhormat dan utama, diperhitungkan dalam tingkat kecerdasan, kebagusan perilaku, banyaknya pengalaman, dan kedalaman wawasannya. Syurai menjadi qadhi di pengadilan selama 60 tahun secara berturut-turut sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah serta Khalifah setelah Muawiyah dari Bani Umayyah. Hingga akhirnya beliau mengundurkan diri pada awal pemerintahan Hajjaj bin Yusuf sebagai wali di Irak. Bukti akan ketegasan Syurai nampak di saat putranya berkata, "Wahai ayah, aku sedang memiliki masalah dengan suatu kaum. Aku berharap ayah mempertimbangkannya. Jika kebenaran ada di pihakku, maka putuskanlah di pengadilan. Tetapi jika kebenaran ada di pihak mereka, maka usahakanlah jalan damai." Lalu sang anak pun menceritakan semua masalahnya. Syurai berkata, "Ajukanlah masalahmu ke pengadilan." Kemudian putra Syurai mendatangi orang yang berselisih dengannya dan mengajak mereka untuk memperkarakan masalah antara mereka ke pengadilan dan mereka pun setuju. Begitu menghadap Syurai, ternyata kemenangan tidak berada di pihak putranya. Sesampainya Syurai dan putranya di rumah, putranya berkata, "Wahai ayah, keputusanmu telah membuatku malu. Demi Allah, kalau saja sebelumnya aku tidak bermusyawarah denganmu, tentulah aku tidak menyalahkanmu." Syurai berkata, "Wahai putraku, demi Allah aku mencintaimu lebih dari dunia dan seisinya. Tetapi, bagiku Allah lebih agung dari itu semua dan dari dirimu. Aku khawatir jika aku beritahukan terlebih dahulu bahwa kebenaran berada di pihak mereka, maka engkau akan mencari jalan damai dan itu merugikan sebagian hak mereka. Oleh sebab itu, aku putuskan perkara seperti yang kau dengar tadi." Pada suatu ketika, salah satu putra Syurai telah memberikan jaminan kepada seseorang dan jaminannya diterima. Tapi ternyata orang yang dijamin tersebut melarikan diri dari pengadilan. Tanpa pandang bulu, Syurai memenjarakan putranya, karena dialah yang menjadi jaminannya. Lalu beliau menjenguk dan membawakan makanan untuk putranya ke penjara setiap harinya. Menghukum atas dasar kesaksian, terkadang keraguan Syurai muncul ketika mendengar kesaksian sebagian saksi, tapi dia tidak bisa menolak kesaksian mereka karena memenuhi semua syarat pengadilan. Bila menghadapi hal yang demikian, maka sebelum orang-orang itu bersaksi, Syurai berkata kepada mereka, "Dengarkanlah, semoga Allah memberi hidayah kepada kalian. Pada hakikat yang menghukum orang ini adalah kalian, sesungguhnya aku takut jika kalian masuk neraka karena bersaksi palsu, sedangkan kalian tentunya lebih layak untuk takut. Sekarang masih ada waktu untuk berpikir kembali sebelum kalian memberikan kesaksian." Ketika mereka tetap dengan pendiriannya, maka Syurai menoleh kepada si tertuduh dan berkata, "Ketahuilah saudara, bahwa aku menghukum Anda atas dasar kesaksian mereka. Andai saja kulihat engkau ini zalim sekalipun, aku tidak akan menghukum atas dasar tuduhan, melainkan atas dasar kesaksian. Keputusanku tidaklah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atasmu." Motto yang selalu diulang-ulang oleh Syurai di sidang pengadilan adalah, kelak yang zalim akan tahu kerugian di pihak siapa. Yang zalim menanti siksa, yang dizalimin menunggu keadilan. Aku bersumpah atas nama Allah bahwa setiap orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya aku merasa kehilangan dia. Salah seorang sahabatnya bercerita, suatu kali, Syurai mendengar keluhanku kepada seorang teman. Kemudian beliau mengajakku ke suatu tempat lalu berkata, "Wahai putra saudaraku, janganlah engkau mengeluh kepada selain Allah, karena sesungguhnya barang siapa yang mengeluh kepada selain Allah berarti dia mengeluhkannya kepada teman atau kepada musuh. Jika mengeluh kepada teman berarti kamu telah membuat temanmu bertambah sedih, dan jika kau keluhkan terhadap musuh atau orang yang membencimu, niscaya dia akan meledekmu." Kemudian beliau berkata, "Lihatlah sebelah mataku ini. Demi Allah aku tidak bisa melihat orang ataupun jalan dengannya selama lebih dari 15 tahun, tapi aku tidak pernah memberitahukannya kepada siapapun kecuali engkau sekarang ini. Tidakkah Anda mendengar ucapan hamba Allah yang soleh? Aku hanya mengeluhkan segala kesedihan dan keresahanku kepada Allah." Surat Yusuf ayat 86.
Maka jadikanlah Allah sebagai tempat pengaduanmu dan mencurahkan keresahanmu, setiap kali musibah menimpa dirimu. Sebab Dia Maha Pemurah dan sangat dekat. Pernah beliau melihat seseorang minta sesuatu kepada orang lain, maka beliau berkata, "Wahai putra saudaraku, barang siapa meminta kepada orang lain untuk suatu hajat, maka dia menyiapkan dirinya untuk diperbudak. Bila diberi, maka dia dibeli. Bila ditolak, keduanya menjadi hina. Yang satu karena kikirnya, yang satu karena ditolak. Ketahuilah bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah." Telah terjadi wabah tahun di Kufah, lalu salah seorang teman Syurai mengungsi ke Najaf untuk menghindari wabah. Syurai menulis surat kepadanya, "Amma ba'du, sesungguhnya bahwa tempat yang engkau lari daripadanya tidak akan mendekatkan ajalmu dan merampas hari-harimu. Dan tempat di mana kamu tinggal sekarang juga berada di tangan dan genggaman yang tak bisa dihindari oleh orang yang lari, tak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Kami dan kalian berada dalam satu atap dan kekuasaan satu raja, sedangkan Najaf adalah sangat dekat bagi yang maha mampu dan maha kuasa." Di samping segala kelebihan tersebut, Syurai juga termasuk orang yang lembut perasaannya, mudah tersentuh hatinya, menyenangkan tatkala bergaul dan periang. Ada suatu riwayat yang menceritakan bahwa beliau memiliki anak kecil berusia 10 tahun. Anak itu senang bermain-main. Suatu hari dia meninggalkan pelajarannya untuk pergi melihat anjing. Begitu pulang, bertanyalah sang ayah, "Sudah sholatkah engkau?" "Belum," jawabnya. Maka Syurai mengirim surat kepada gurunya, "Dia tinggalkan sholat karena anjing yang sedang berkejaran dengan betinanya, maka dia akan datang esok kepada Anda dengan lembaran tercatat sebagai tertuduh. Bila datang kepadamu, obatilah dengan teguran atau ingatkan ia dengan nasihat yang tepat. Bila harus dicambuk pakailah rotan, setelah hitungan ketiga hentikanlah." Dari Umar bin Khattab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahu pemimpin kalian yang terbaik dan pemimpin kalian yang terburuk? Pemimpin yang terbaik adalah mereka yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan kebaikan kepada mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan kepada kalian. Sedangkan pemimpin kalian yang terburuk adalah mereka yang kalian benci, dan mereka pun membenci kalian, kalian melaknat mereka, dan mereka pun melaknat kalian." Hadis riwayat Tirmidzi 2190. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar admin tetap bersemangat menghadirkan cerita menarik untuk Anda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.